Selamat datang di sesi pembahasan kita. Hari ini kita akan menyelami bagian krusial ya dari pengembangan produk, Betul sekali. yaitu bagaimana sih caranya memastikan kita membangun produk yang tepat. Nah, ini inti dari bagian 3, buku Inspired karya Marty Kagan, dan kita akan kupas konsep-konsep utamanya. Siap. Buku ini memang jadi pegangan banyak orang. Sumber kita jelas, buku Inspired itu sendiri, panduan penting lah buat tim produk. Misi kita kali ini apa? Ya, membedah gimana tim-tim produk terbaik itu bergerak. Dari sekedar punya ide ya. Iya, dari punya ide sampai benar-benar yakin kalau yang mereka bangun itu bernilai, bisa dipakai, layak secara teknis, dan juga, Menguntungkan bisnis. Viable. nah itu dia, menguntungkan bisnis. Intinya gimana caranya kita nggak buang-buang sumber daya buat produk yang salah gitu kan? Persis. Itu tantangan besarnya. Oke, mari kita langsung masuk aja pertanyaan gedenya nih. Dari mana kita mulai biar produk kita tepat sasaran? Titik awalnya fundamental sekali. Apa tuh? Visi produk. Visi produk. Ini sering banget disebut-sebut. Tapi apa sih bedanya sama katakanlah pernyataan misi perusahaan yang umum? Kenapa ini krusial banget? Betul. Visi produk itu bukan cuma slogan bagus di dinding. Ini tuh gambaran inspiratif. Gambaran masa depan ya? Ya, masa depan yang ingin kita ciptakan lewat produk kita. Biasanya sih rentangnya 2-5 tahun ke depan. Kadang bisa lebih lama kalau hardware. Oke. Ini kayak bintang penuntun kita lah. Jeff Bezos kan pernah bilang, kita harus keras kepala pada visi, tapi fleksibel pada detail. Menarik. Keras kepala pada visi. Dan visi yang kuat itu punya kekuatan transformatif loh. Bisa mengubah tim. Dari yang tadinya cuma tentara bayaran, nunggu perintah doang. Jadi misionaris. Nah, jadi misionaris yang punya purpose, yang beneran percaya sama apa yang mereka bangun. Ini juga nuntut kita buat lihat ke depan. Antisipasi tren. Jangan cuma reaktif sama kondisi pasar sekarang. Oke. Jadi visi itu kasih arah, kasih semangat. Tapi kan visi aja nggak cukup ya buat nuntun keputusan sehari-hari. Nah, gimana strategi produk ini menjembatani visi jangka panjang itu sama tindakan nyata tim? Strategi itu jembatannya. Benar. Ini rencana tingkat tingginya. Gimana caranya kita mau mewujudkan visi itu? Kata kuncinya di sini, fokus. Fokus ya. Iya, fokus. Strategi yang bagus itu maksa kita milih. Nggak bisa kita nyenengin semua orang atau ngejar semua peluang sekaligus. Itu nggak realistis. Contohnya gimana tuh? Misalnya nih, strategi bisa nentuin urutan segmen pasar yang mau kita masukin. Oke, kita kuasai dulu vertikal A. Kalau udah mantap, baru kita rambah vertikal B. Gitu. Jadi ada prioritas jelas. Betul. Ini bantu tim buat nolak hal-hal yang mungkin kedengarannya bagus, tapi sebenarnya nggak strategis. Biar semua geraknya selaras. Terus ada juga prinsip produk. Prinsip produk, apalagi tuh? Ini kayak nilai atau keyakinan inti yang jadi panduan keputusan tim. Semacam pegangan gitu. Misalnya, utamakan kesederhanaan atau privasi pengguna nomor 1. Oke, paham. Jadi visi kasih mengapa, strategi kasih bagaimana secara garis besar, lalu gimana kita tahu kalau kita beneran bergerak maju ke arah visi itu, bukan cuma sibuk kerja, tapi nggak ada progres nyata. Nah, disinilah OKR masuk kan? Tepat sekali. OKR, Objectives and Key Results. Ini kerangka kerja buat menetapkan sama melacak tujuan. Dipopulerkan sama Google, tapi akarnya sebetulnya udah lama. Dari MBO di HP dan Intel. Apa yang bikin dia kuat? Kekuatannya ada di 2 prinsip fundamental menurut saya. Pertama, ini kayak kata General Patton. Jangan kasih tahu orang gimana caranya. Kasih tahu mereka apa yang harus dilakuin, nanti mereka bakal bikin kamu kaget dengan kecerdikan mereka. Wah, soal pemberdayaan ya berarti. Banget. Ini soal pemberdayaan. Tim dikasih masalah bisnis buat dipecahkan. Itu objektifnya. Bukan dikasih daftar fitur buat dibikin. Beda banget kan pendekatannya? Beda jauh. Terus yang kedua? Yang kedua, fokusnya itu ke outcome, bukan output. Kita diukur dari hasil bisnis yang nyata. Misalnya, peningkatan retensi pengguna sekian persen, atau penurunan churn sekian persen. Itu key results-nya, bukan sekedar berapa banyak fitur yang berhasil kita rilis dalam sebulan. Ini pergeseran mindset yang gede banget ya, dari sekedar centang checklist fitur ke dampak bisnis nyata. Gede banget. Tapi gimana ini jalan di perusahaan gede yang timnya banyak? Koordinasinya pasti rumit kan? Ya, memang pergeseran besar dan gak gampang implementasinya.
Di organisasi besar, peran kepemimpinan itu jadi vital banget. Mereka harus kasih konteks bisnis yang jelas. Konteks. Maksudnya? Maksudnya, apa sih tujuan utama perusahaan saat ini? OKR, tingkat perusahaan ini nanti diturunkan ke tim-tim produk, termasuk tim platform yang layanin tim lain. Biar semua nyambung ya. Betul. Tanpa konteks dan koordinasi dari atas, tim bisa jalan sendiri-sendiri, atau malah rebutan sumber daya. Nah, OKR ini bantu menyelaraskan semua upaya ke hasil bisnis yang paling penting saat itu. Ini jadi tantangan buat roadmap tradisional ya, yang seringkali isinya yaitu tadi, daftar fitur plus tanggal rilis. Gimana OKR mengakomodasi kebutuhan bisnis yang kadang, ya jujur aja memang butuh kepastian tanggal. Misalnya buat launching campaign marketing gitu. Kebutuhan komitmen tanggal itu valid kok, nyata adanya. Masalahnya, roadmap tradisional itu seringnya maksa komitmen terlalu dini. Sebelum kita yakin idenya bagus. Persis. Sebelum kita punya bukti kuat kalau idenya memang bagus, bisa jalan, dan dibutuhkan pasar. Hasilnya, ya tanggalnya molor, atau produknya keluar tapi nggak sesuai harapan. Mengecewakan semua pihak. Terus solusinya gimana? Alternatif yang diusulkan Chegan itu namanya High Integrity Commitments. Komitmen dengan integritas tinggi. Kedengarannya bagus. Maksudnya? Ini adalah komitmen tanggal yang dibuat setelah tim melakukan validasi yang cukup. Lewat proses discovery tentunya. Mereka udah punya bukti kalau solusi yang diusulkan itu 1. Bernilai value, 2. Bisa digunakan, usability, 3. Layak secara teknis, feasibility, dan 4. Masuk akal secara bisnis, viability. Jadi komitmennya berbasis bukti ya, bukan asumsi. Tepat. Komitmen kayak gini jauh lebih bisa dipegang. Karena ya itu jadi, basisnya bukti bukan cuma harapan atau asumsi di awal. Nah, ini dia kata kuncinya muncul lagi, bukti. Dan untuk dapat bukti itulah kita perlu masuk ke jantung prosesnya, yaitu... Product discovery. Iya, product discovery. Proses buat nemuin solusi yang benar-benar layak dibangun tadi. Apa nih prinsip-prinsip fundamental yang harus kita pegang erat-erat di sini? Ada beberapa kebenaran yang mungkin agak nggak nyaman didengar ya, tapi penting banget dalam discovery. Oke, apa aja tuh? Pertama, pengguna itu sering nggak tahu loh apa yang mungkin dibuat dengan teknologi. Jadi, tugas kita itu menggali kebutuhan mereka yang terpendam, bukan cuma nanya maunya apa. Iya juga ya. Kedua, merancang pengalaman pengguna alias UX yang hebat itu susah, tapi krusial banget. Ketiga, fungsi, desain sama teknologi itu saling terkait erat, nggak bisa dipisah-pisah ngerjainnya. Harus barengan ya. Harus kolaborasi erat. Keempat, dan ini yang mungkin paling sulit diterima nih, sebagian besar ide awal kita itu nggak akan berhasil. Waduh. Iya, bahkan ide yang kelihatannya bagus pun begitu diuji seringkali gagal. Dan ide yang berhasil pun biasanya butuh beberapa kali iterasi biar benar-benar pas. Oke, jadi harus siap gagal dan iterasi. Terus? Kelima, kita wajib hukumnya memvalidasi ide dengan pengguna nyata sebelum kita investasi besar-besaran buat ngebangunnya. Keenam, tujuannya adalah validasi secepat dan semurah mungkin. Seringnya lewat prototipe. Cepat dan murah. Dan yang ketujuh, ini juga sering kelewat, validasi kelayakan teknis, feasibility, dan kelayakan bisnis, viability. Itu harus dilakuin selama proses discovery. Jangan ditunda sampai akhir. Wah, banyak juga ya prinsipnya. Jadi intinya ini kerja tim yang super erat, produk, desain, engineering, dan nyingkirin risiko-risiko gede di depan, bukan nunggu sampai produk hampir jadi baru dites. Tepat sekali. Itu esensinya, mereduksi risiko sedini mungkin. Nah, gimana kita mulai proses discovery ini? Misalnya langkah awal membingkai masalahnya dulu, atau framing? Framing ini penting banget, biar semua anggota tim punya pemahaman yang sama. Tentang masalah apa sih yang mau kita pecahin? Kenapa ini penting? Biar nggak beda persepsinya ya. Betul. Ada beberapa teknik sih, tapi salah satu yang paling sering dipakai dan efektif buat kebanyakan kerjaan produk, itu namanya opportunity assessment. Opportunity assessment, isinya apa aja tuh? Ini pada dasarnya ngejawab pertanyaan-pertanyaan kunci, masalah spesifik apa yang mau kita atasi. Buat siapa targetnya? Gimana kita tahu kalau kita berhasil nanti? Apa metrik suksesnya? Terus, apa tujuan bisnis yang mau dicapai dengan ini? Jadi jelas ya masalahnya apa, buat siapa, suksesnya gimana, kaitannya ke bisnis apa. Iya, ini bantu kita biar nggak langsung loncat ke solusi tanpa paham benar masalahnya.
Kalau untuk proyek yang lebih gede atau produk baru sekali, ada teknik lain kayak customer letter, nulis surat dari sudut pandang pelanggan gitu. Atau startup canvas buat identifikasi asumsi dan risiko fundamental di awal banget. Oke, nah setelah masalahnya jelas dibingkai, gimana kita ngerencanain proses pencarian solusinya dan dapetin ide-idenya? Buku ini nyorot soal customer discovery program. Kedengarannya intensif banget ya. Apa sih nilai utamanya? Wah, ini memang intensif, tapi nilainya luar biasa. Tujuannya itu nemuin dan kerjasama sangat erat sama sekelompok kecil calon reference customers. Katakanlah 6-8 orang atau perusahaan. Reference customers, pelanggan rujukan gitu ya? Iya, tapi ini bukan sembarang pengguna awal. Pelanggan referensi ini adalah pelanggan nyata yang nantinya bersedia. 1. Bayar produk Anda. 2. Pakai produk Anda secara rutin di lingkungan kerja mereka, bukan cuma coba-coba. Dan 3. Secara sukarela mau merekomendasikan produk Anda ke orang lain. Wah, itu standar yang tinggi ya. Tinggi banget. Makanya, dapetin kelompok ini itu salah satu validasi terkuat kalau Anda ada di jalur yang benar. Kalau Anda susah banget nih ngerekrut orang buat ikut program ini, nah itu bisa jadi sinyal awal. Sinyal apa tuh? Sinyal kalau masalah yang Anda coba selesaikan itu mungkin kurang penting buat target pasar Anda. Atau solusinya belum pas. Proses ini juga maksa kita fokus ke satu segmen pasar spesifik dan benar-benar paham kebutuhan mereka secara mendalam. Biar solusinya pas banget. Oke, jadi itu cara intensif ya. Kalau untuk dapetin ide solusi atau ideation sehari-hari, ada teknik yang lebih mudah diterapkan secara rutin nggak? Tentu ada, banyak malah. Yang paling dasar tapi tetap krusial ya, customer interviews. Wawancara mendalam. Tujuannya memahami dunia pelanggan, masalah mereka, bukan buat nanya fitur apa yang mereka mau. Itu beda. Fokus ke masalahnya ya, bukan solusi dari mereka. Betul. Terus ada lagi yang menarik, the power of customer misbehavior. Kekuatan dari perilaku nakal pelanggan, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kita amati gimana pelanggan pakai produk kita dengan cara yang nggak terduga. Atau bahkan cara yang salah menurut desain awal kita. Ini seringkali justru mengungkap kebutuhan tersembunyi atau peluang inovasi yang kita nggak kepikiran sebelumnya. Contohnya? Misalnya, pengguna pakai fitur X buat tujuan Y, yang sama sekali beda dari niat kita bikin fitur X. Nah, jangan diabaikan itu. Gali lebih dalam, kenapa mereka begitu? Mungkin ada kebutuhan baru di situ. Wah, menarik juga ya. Terus apa lagi? Terakhir, penting banget ngelibatin engineer secara aktif dalam proses ideasi. Bisa lewat hack days atau sesi brainstorming yang terfokus. Mereka kan punya perspektif unik ya soal apa yang mungkin dilakuin teknologi. Jangan cuma jadi tukang coding. Iya, jadi mereka partner dari awal. Oke, ide mulai bermunculan nih. Langkah berikutnya kan bikin ide itu jadi nyata biar bisa diuji kan. Disinilah prototipe berperan penting. Apa aja jenis prototipe yang paling berguna dalam discovery? Betul sekali. Prototipe itu alat utama buat belajar cepat. Ada 3 jenis utama yang sering banget dipakai. Apa aja tuh? Pertama, user prototype. Ini simulasi pengalaman pengguna, fokusnya di alur dan interaksi. Bisa simple banget kayak sketsa atau wireframe gitu, low fidelity, buat uji konsep awal. Atau bisa juga detail banget, high fidelity, pakai Figma misalnya, yang udah mirip produk jadi, buat nguji kebergunaan atau usability. Oke, user prototype. Yang kedua? Kedua, live data prototype. Ini biasanya dibikin sama engineer. Implementasi terbatas, tapi udah pakai data sungguhan, data live. Mungkin juga dialirin sebagian kecil trafik nyata. Tujuannya bukan bikin produk jadi, tapi buat ngumpulin data kuantitatif, buat validasi hipotesis kritis. Misalnya, bener nggak sih algoritma baru ini ningkatin engagement? Jadi ini buat ngukur ya, bukan cuma ngetes alur. Iya, buat ngukur dampak. Biayanya jauh lebih rendah daripada bangun fitur penuh dengan semua launching dan fluidnya. Istilahnya tanpa productization lengkap. Nggak perlu tes otomatis lengkap, lokalisasi, skalabilitas penuh, dan lain-lain. Cukup buat belajar aja. Oke, yang ketiga? Ketiga, hybrid prototype. Seringnya sih kombinasi dari yang lain. Contoh klasik yang kuat banget itu Wizard of Oz prototype. Wizard of Oz, kayak di film? Iya, jadi pengguna lihat antarmuka yang canggih seolah-olah otomatis gitu. Tapi di belakang layar ada manusia, ada orang yang ngejalanin fungsinya secara manual.
Wah, nipu dong. Bukan nipu buat jahat ya, tapi ini cara cerdas buat nguji kelayakan dan nilai sebuah konsep yang kompleks. Misalnya AI, sebelum kita investasi gede-gedean di teknologinya. Ini contoh bagus dari filosofi, lakukan hal yang tidak bisa diskalakan demi pembelajaran cepat. Oke, paham. Nah, prototip ini kan dibuat untuk diuji ya, untuk menjawab 4 pertanyaan resiko tadi. Value, usability, feasibility, viability. Kelihatannya nih, dari semua itu pengujian value atau nilai ini yang paling fundamental, paling dasar. Gimana cara kita nguji apakah pelanggan beneran mau produk kita? Pengujian nilai ini memang yang paling krusial. Gampangnya, apakah solusi kita ini beneran mecahin masalah penting buat pelanggan, sampai-sampai mereka mau pakai atau bahkan mau bayar? Ada dua pendekatan utama buat ngujinya. Apa aja tuh pendekatannya? Ada qualitative value testing dan quantitative value testing. Kualitatif dan kuantitatif ya. Bedanya? Qualitative value testing itu fokusnya memahami mengapa. Kita duduk bareng sama calon pengguna, kita tunjukin prototipe kita, biasanya user prototype yang high fidelity, terus kita amati reaksi mereka secara mendalam. Diamati apanya? Ya reaksinya, apa mata mereka berbinar? Apa mereka langsung ngerti gunanya? Apa mereka bilang, wah saya butuh ini sekarang? Atau malah bingung? Ini bukan soal nyari angka statistik ya, tapi soal dapatin insight mendalam dan belajar cepat. Idealnya sih dilakuin berulang kali, bahkan tiap minggu kalau bisa. Oke, itu yang kualitatif. Kalau yang kuantitatif? Nah, quantitative value testing ini soal bukti terukur. Ngelihat apa yang orang lakuin dalam skala yang lebih besar. Tekniknya bisa macam-macam. Contohnya? Bisa A/B testing di traffic live, kita bandingin versi A sama versi B secara acak. Bisa juga invite-only testing. Kita undang sekelompok pengguna buat nyobain versi beta, terus kita lacak metrik penggunaannya. Atau analisis data, analytics dari live data prototype tadi. Jadi kuantitatif kasih angka, kualitatif kasih penjelasan kenapanya ya? Tepat. Keduanya saling melengkapi. Kita butuh dua-duanya. Angka nunjukin apa yang terjadi, cerita kualitatif ngejelasin mengapa itu terjadi. Sip. Selain nilai dan usability yang diuji lewat prototipe tadi, gimana kita mastiin produknya bisa dibuat alias visibility-nya dan masuk akal secara bisnis viability-nya? Nah, untuk visibility atau kelayakan teknis, kuncinya balik lagi. Libatkan engineer dari awal discovery. Jangan cuma datang ke mereka pas spesifikasinya udah jadi, terus minta estimasi. Itu nggak fair. Terus gimana? Kasih mereka ruang dan waktu buat investigasi teknis. Mungkin bikin prototipe teknis kecil, istilahnya spike, buat ngejawab pertanyaan, ini bisa dibikin nggak sih? Sesulit apa kira-kira? Seringkali, ide yang paling nantang secara teknis, itu justru yang paling inovatif dan bikin tim termotivasi. Oke, libatkan engineer dari awal buat visibility. Kalau viability, kelayakan bisnis. Nah, viability, ini soal mastiin solusi kita itu bekerja buat perusahaan. Nggak cuma bagus buat pengguna atau canggih teknologinya. Manajer produk harus proaktif ngobrol sama bagian lain. Bagian lain kayak siapa aja? Ya pemasaran, gimana cara masarinya nanti. Penjualan, gimana cara jualnya. Legal, ini aman nggak secara hukum? Ada aturan yang dilanggar nggak? Keuangan, model bisnisnya masuk akal nggak? Harganya gimana? Dan lain-lain. Ini sering banget kelewat loh. Wah, iya juga ya. Bisa jadi produknya bagus tapi nggak bisa dijual atau malah rugi. Persis. Contoh bagus banget itu Netflix zaman awal, pas masih DVD by mail. Fitur kayak queue, antrian DVD, sama sistem rekomendasi film. Itu bukan cuma keren buat pengguna, Tapi? itu adalah inovasi krusial yang bikin model bisnis langganan mereka jadi viable secara finansial. Kenapa? Karena dengan itu mereka bisa nyimbangin penyewaan DVD baru yang mahal sama DVD lama yang lebih murah. Tanpa fitur-fitur itu, bisnis langganannya mungkin nggak akan jalan. Wow, jadi fitur itu ngebantu model bisnisnya ya? Banget. Itu contoh bagus validasi viability. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua pembahasan kita berdasarkan inspired ini, nyiptain produk yang tepat itu ya bukan sihir atau untung-untungan semata lah ya. Ini tuh sebuah sistem kerja. Tepat sekali. Ini sebuah sistem yang dimulai dari visi yang menginspirasi dan kasih arah, terus diterjemahin ke strategi yang fokus, diukur kemajuannya pakai OKR yang orientasinya ke hasil, bukan cuma kesibukan, dan diwujudkan lewat siklus discovery dan validasi yang disiplin. Siklus terus-menerus ya? Ya, siklus yang berkelanjutan. Kuncinya ada di pembelajaran cepat lewat eksperimen, terus kolaborasi erat antara produk, desain, dan engineering sebagai mitra setara, dan yang terakhir,
fokus tanpa henti buat mecahin masalah nyata pelanggan dengan cara yang juga berkelanjutan buat bisnis. Pokoknya, mengubah asumsi jadi fakta lewat bukti. Sebuah kerangka kerja yang kuat banget ini. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini satu pertanyaan reflektif ya buat Anda pendengar Bawa Puang. Berdasarkan semua yang udah kita diskusikan tadi, Pertanyaan apa tuh? kapan terakhir kali tim Anda secara sengaja menguji asumsi paling beresiko? Asumsi tentang mengapa pelanggan akan benar-benar menghargai dan menggunakan fitur atau produk baru sebelum Anda mengerahkan sumber daya engineering yang signifikan untuk membangunnya secara penuh? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga pemahaman mengenai cara menciptakan produk yang tepat dari Inspired ini bisa ngasih Anda perspektif baru ya dalam perjalanan membangun produk hebat selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.